Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fardila Rahmi dari Tadris IPSA akan menjelaskan materi tentang landasan komparatif pendidikan. Metode komparatif atau perbandingan adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran. Pendidikan komparatif memiliki kekhasan tersendiri bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Pada satu sisi, kehadiran ilmu ini diawali oleh adanya keprihatinan sebagai masyarakat dunia tentang berlarut-larutnya pola hubungan antara bangsa yang diwarnai rasa kecurigaan dan permusuhan satu sama lain, serta rendahnya pengetahuan masing-masing bangsa terhadap kehidupan bangsa lain. Akibatnya, banyak terjadi konflik di banyak kawasan dunia yang berasal dari kesalahpahaman satu dengan lainnya, serta kuatnya sentimen subjektif pada diri masing-masing. Pengertian pendidikan komparatif menurut para ahli. Menurut Hudson, metode komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objektif yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dengan menggunakan metode komparatif, peneliti dapat mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab atau terjadinya suatu fenomena tertentu. Menurut Lipchart, studi komparatif berfokus pada variabel yang bersifat sistematik, yaitu variabel yang bersifat makro. Hal ini dikarenakan sistem yang bersifat lebih general dan luas apabila dibandingkan dengan variabel lainnya. Studi perbandingan lebih menekankan pada observasi sosial yang bersifat tidak terbatas pada teritorial tertentu. Menurut Nazir, penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Kedudukan dan cakupan pendidikan komparatif. Kedudukan pendidikan komparatif. Pendidikan komparatif berkedudukan sebagai salah satu ilmu fondasi yang memperkokoh bangunan ilmu pendidikan. Pendidikan komparatif memberikan kontribusi kepada ilmu pendidikan berupa hasil temuan studi perbandingan antara sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara. Cakupan pendidikan komparatif. Ada dua cakupan pendidikan komparatif, yaitu studi area atau studi yang diarahkan pada suatu wilayah tertentu yang berusaha mempelajari sistem pendidikan dengan memperhatikan konteks ekonomi, sosial, politik, dan budayanya, dan teknik studi tematik atau lebih diarahkan kepada pengkajian terhadap tema-tema tertentu dalam pendidikan. Tujuan mempelajari pendidikan komparatif. Tujuan perbandingan pendidikan ialah untuk mengetahui perbedaan-perbedaan kekuatan apa saja yang melahirkan bentuk-bentuk sistem pendidikan yang berbeda-beda di dunia ini. Memperoleh pengetahuan tentang model-model sistem pendidikan di beberapa daerah atau negara. Keberagaman model dan macam sistem pendidikan di beberapa daerah dalam lingkup negara ataupun beberapa negara dalam lingkup dunia, antara lain dipengaruhi oleh latar belakang daerah atau negara tersebut. Manfaat pendidikan komparatif. 1. Dapat memiliki konsep-konsep dasar dan metode membandingkan aneka sistem pendidikan baik yang ada dalam satu daerah atau negara maupun antar daerah atau negara. 2. Dapat menilai keberhasilan dan kekurangan atau hal-hal positif dan negatif tentang sistem pendidikan kita sendiri. 3. Dapat menilai isu-isu dan mengikuti perkembangan pendidikan secara global sekaligus dapat menghindar dari penilaian dengan kacamata etnosentrisme sempit. 4. Memperoleh pengetahuan tentang model-model sistem pendidikan di beberapa daerah atau negara. Keberagaman model dan macam-macam sistem pendidikan di beberapa daerah dalam lingkup negara ataupun beberapa negara dalam lingkup dunia, antara lain dipengaruhi oleh latar belakang daerah atau negara tersebut.